Morning. Before I begin, film dimulai dengan penemuan kematian misterius beberapa orang di sebuah wilayah. Orang-orang ini tiba-tiba jatuh mati dan penyebabnya masih menjadi teka-teki. Ada dugaan serangan jantung massal, namun ada juga spekulasi tentang penggunaan senjata teroris canggih. Pemerintah segera memanggil dua ahli ternama untuk menyelidiki insiden ini. Yang pertama adalah Joshua, seorang ahli geomagnetik yang mendalami medan magnet bumi. Yang kedua adalah Suri, sahabat karib Joshua yang ahli dalam senjata energi tinggi, untuk menentukan apakah ada hubungan antara kematian ini dan teknologi senjata baru. Hey. How'd you guess? Without any clues from the victims. Joshua segera melakukan penyelidikan intensif dan menemukan bahwa semua korban memiliki satu kesamaan. Mereka menggunakan alat pacu jantung. Hasil ini mengejutkan sang jenderal yang khawatir negaranya diserang oleh kekuatan asing dengan teknologi canggih. Namun, setelah menganalisis data lebih dalam, Joshua dan Suri menyimpulkan bahwa tidak ada senjata yang bisa menyebabkan kematian seperti ini melalui alat pacu jantung. Dengan penjelasan ini, jenderal merasa sedikit lega, yakin bahwa negaranya tidak berada di bawah ancaman langsung dari teroris atau negara musuh. Kemudian scene beralih di London. Sebuah fenomena aneh kembali terjadi ketika burung-burung terbang dengan pola tak beraturan, menyebabkan kekacauan di pusat kota dan banyak korban jiwa. Melihat berita ini, Joshua mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan planet bumi. Untuk itu, ia mulai mengumpulkan data medan elektromagnetik bumi selama 2 tahun terakhir. Sementara itu, seorang pilot pesawat NASA bernama Rebecca sedang memasuki atmosfer bumi ketika tiba-tiba komunikasi terganggu dan navigasi mengalami kekacauan. Hal ini menyebabkan pesawat kemungkinan besar akan mendarat di lokasi yang tidak sesuai. Namun, berkat kecerdasan Rebecca dalam mengambil keputusan cepat, pesawat berhasil melakukan pendaratan darurat di sungai pusat kota yang kebetulan sedang kering. Setelah berhasil mengumpulkan data selama 2 tahun terakhir, Joshua segera menemui seorang ilmuwan terkenal bernama Dr. Jimsky yang bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat. Joshua ingin menunjukkan temuan-temuannya yang mengindikasikan bahwa bumi akan segera mengalami kiamat. Dr. Jimsky memeriksa data tersebut dengan seksama dan akhirnya percaya. Tanpa membuang waktu, Dr. Jimsky langsung mengajak Joshua untuk bertemu dengan para petinggi pemerintahan untuk mempresentasikan penemuan tersebut. Di hadapan beberapa jenderal dan menteri pertahanan, Joshua dengan tegas menyatakan bahwa dalam waktu kurang dari 1 tahun, seluruh umat manusia di bumi akan punah. Mengapa demikian? Bumi dilindungi oleh medan energi tak terlihat yang terdiri dari listrik dan magnet, yang dikenal sebagai medan elektromagnetik. Medan ini melindungi kita dari radiasi kosmik dan paparan radiasi luar angkasa lainnya, serta memberikan kita kutub utara dan selatan. Masalahnya, saat ini medan elektromagnetik tersebut menjadi tidak beraturan akibat inti bumi yang mulai berhenti berputar. Inti bumi adalah mesin penggerak yang menciptakan medan elektromagnetik. Jika inti bumi berhenti berputar, medan elektromagnetik akan hilang. Akibatnya, pesawat yang sedang terbang akan jatuh dari langit, peralatan elektronik akan terbakar, ratusan petir akan menyambar-nyambar, badai super besar akan terjadi, cahaya matahari akan semakin panas dan menyengat, dan bencana-bencana lainnya yang tidak pernah terbayangkan akan terjadi. Untuk lebih memperjelas situasinya, Joshua dan Jimsky mulai memperagakannya menggunakan sebutir buah yang disemburkan api, menunjukkan apa yang akan terjadi pada planet bumi dalam beberapa tahun mendatang. Salah satu jenderal bertanya bagaimana cara memperbaiki inti bumi. Joshua menjawab bahwa itu tidak mungkin. Meskipun kita berhasil menemukan cara untuk membuat inti bumi kembali berputar,
Misalnya dengan meledakan bom nuklir atau menggunakan tali seperti memutar gasing, kita tetap tidak bisa pergi ke sana. Seperti yang kita ketahui, Kola Super Deep Borehole di Rusia saja hanya bisa menggali hingga kedalaman 12 km, yang bahkan belum seperempat dari jarak ke inti bumi. Untuk mencapai inti bumi, mereka harus menggali tanah sangat dalam, menembus bebatuan dan material tebal lainnya yang belum pernah dijelajahi. Namun, saat Joshua mengatakan bahwa itu mustahil, Dr. Jimsky teringat pada seseorang yang pernah ia kenal dan mungkin memiliki alat yang bisa membawa mereka ke bawah tanah hingga ke inti bumi. Orang itu bernama Eddie, seorang ilmuwan yang kurang dikenal, yang telah mengembangkan kendaraan yang dapat menembus tanah dengan mengombinasikan laser berfrekuensi tinggi dengan gelombang ultrasonik. Perangkat besar itu langsung didemonstrasikan saat itu juga. Dan ini adalah The Core. Setelah memperlihatkan teknologi laser mutakhir ciptaannya, Ed juga memperkenalkan prototipe kendaraan yang dirancang untuk menyelam ke dalam tanah, lengkap dengan bahan pelindung inovatif yang dikembangkan olehnya. Material ini dapat melindungi para awak dari berbagai radiasi berbahaya, termasuk tahan terhadap laser itu sendiri. Ketika ditanya kapan kendaraan ini akan siap digunakan, Eddie menyebutkan bahwa mungkin diperlukan waktu sekitar 10 hingga 20 tahun karena terhambat oleh kekurangan sumber daya manusia dan biaya. Untuk menyelesaikan kendaraan ini dalam waktu 3 bulan, dibutuhkan dana sekitar 15 triliun rupiah. $50 billion. Will you take a check? Dengan satu masalah teratasi, fokus mereka kini beralih kepada seorang hacker terkenal bernama Red atau Sitikus. Meski awalnya diragukan oleh Dr. Jimsky, Red menunjukkan kemampuannya dengan mendemonstrasikan bagaimana sebuah ponsel dapat melakukan panggilan tanpa pulsa seumur hidup, membuktikan keahliannya. Red kemudian diberitahu tentang situasi kritis planet bumi, di mana ia akan ditugaskan untuk meretas seluruh alat komunikasi global agar informasi tentang kiamat yang akan datang tidak tersebar dan untuk mencegah kepanikan massal. Sounds fair. 2 hari setelahnya, lokasi Eddie telah bertransformasi menjadi fasilitas pemerintah yang didedikasikan untuk mencegah kiamat. Salah satu rekan pilot Eddie kini resmi bergabung dalam misi penyelamatan umat manusia ini. Commander Iverson? Dia akan memantau pembangunan kapal, sementara Dr. Jimsky bertugas menghitung skala peledakan yang diperlukan, karena rencananya adalah menggunakan beberapa bom nuklir untuk mereaktivasi inti bumi. Cops, because in range. Brass, do you think this ship will be powered by a small experiment at its core? Will help save the world. Kapal tersebut akan menggunakan reaktor busur, mirip dengan teknologi yang dimiliki Tony Stark, namun dalam versi yang lebih ringan. Joshua dan timnya memulai pelatihan intensif untuk mempersiapkan perjalanan ke bagian terdalam planet bumi. Di sisi lain, di Roma, Italia, bencana yang ditakutkan mulai terjadi dengan langit mendung, barang-barang elektronik terbakar, dan ratusan petir menyebabkan ledakan besar di berbagai titik pusat kota. Setelah 3 bulan persiapan, kapal akhirnya siap untuk beroperasi. Joshua dan timnya pun siap untuk berangkat. Sementara itu, Red bertugas di ruang kontrol untuk memastikan informasi tetap terjaga kerahasiaannya. Berlokasi di Palung Mariana, lokasi terdalam yang diketahui manusia, mereka bersiap untuk memulai misi dengan ekspresi tegang di wajah masing-masing. Saat hitungan mundur dimulai, suasana semakin tegang.
Begitu mencapai kedalaman 1 kilometer di bawah permukaan laut, Joshua dan timnya akhirnya bertemu dengan ikan paus yang sedang berenang. Keindahan hewan laut yang jarang terlihat itu membuat mereka lupa akan bahaya di sekitar mereka. Saat itu, gempa dasar laut sedang berlangsung, menyebabkan pergeseran kerak bumi dan menciptakan pusaran air yang hampir menjerat mereka. Setelah berhasil keluar dari pusaran, Eddie menunggu momen yang tepat untuk menyalakan lasernya agar tidak terjadi tabrakan. Dengan perhitungan yang cermat, kapal ini berhasil menembus lapisan bumi meskipun masih pada tahap awal. Rebecca dan pilotnya menggunakan perangkat canggih tembus pandang untuk mempermudah mereka melihat jalur yang aman. 12 jam setelah peluncuran, mereka telah mencapai kedalaman 1000 km di bawah tanah. Namun, masalah mulai muncul ketika mereka memasuki lapisan bumi yang tidak bisa dikenali. Layar hanya menunjukkan bercak-bercak kabur, dan Josh mulai menyadari bahwa mereka akan segera memasuki ruang kosong, yang berarti kapal akan jatuh bebas tanpa kendali. Mereka mendarat dengan selamat, tetapi kapal mengalami masalah dan tidak bisa dinyalakan. Akhirnya, 4 orang memutuskan untuk keluar dan memeriksa kondisi di luar kapal. Mereka terkejut menemukan bahwa kapal mereka tersangkut pada sebuah batu kristal besar dan mendapati bahwa mereka berada di lapisan bumi yang dipenuhi kristal-kristal tak terhitung jumlahnya. Saat mereka mencoba memotong kristal tersebut, bagian atas lapisan itu bocor akibat bekas lubang dari kapal mereka, sehingga mereka harus segera menyelesaikan pekerjaan sebelum lahar panas menenggelamkan mereka. Josh sempat pingsan, tetapi berhasil diselamatkan oleh Eddie yang membawanya kembali ke dalam kapal tepat saat mesin berhasil dinyalakan. Namun, musibah terjadi ketika potongan kristal kecil jatuh dan mengenai pilot Rebecca, menyebabkan kematiannya. Yes! Start the impellers! Kini yang tersisa hanyalah Joshua, Rebecca, Dr. Jimsky, Eddie, dan Suri. Mereka berkabung atas kehilangan Rebecca, tetapi harus segera melanjutkan misi demi keselamatan umat manusia. Dua hari kemudian, mereka berada jauh di bawah permukaan bumi dan kapal mereka akan segera melewati batuan besar. Setelah dianalisis oleh Dr. Jimsky, batuan tersebut ternyata adalah berlian, material alami yang sangat keras dan kuat yang dapat merobek kapal mereka. Ketika gerbong belakang robek akibat terkena berlian tajam, ketakutan yang selama ini mengintai menjadi kenyataan. Suri, yang menyimpan semua catatannya di gerbong tersebut, berusaha keras untuk menyelamatkan dokumennya, namun malah terjebak dan tidak dapat diselamatkan. Josh, yang melihat situasi ini, meminta Rebecca untuk membuka pintu secara manual, tetapi Rebecca ragu karena takut misi ini akan gagal. Akibatnya, Josh terpaksa menyaksikan sahabatnya dari SMA, Suri, tewas terjepit oleh tekanan ekstrim di bawah tanah. Setelah kehilangan Suri, Josh dan Rebecca terlibat pertengkaran mengenai apakah masih ada kesempatan untuk menyelamatkan Suri. Namun, demi keberhasilan misi dan menyelamatkan nyawa di atas sana, Rebecca terpaksa membuat keputusan sulit tersebut. Kejadian ini menimbulkan rasa sedih dan duka di pusat kontrol, termasuk Red yang terus memantau dengan harapan dan duduk di depan komputernya, hanya bisa berdoa. 35 jam setelah peluncuran,
Mereka sudah berada sekitar 3.000 km di bawah permukaan dan akhirnya berhasil melewati mantel bumi yang sangat tebal. Namun, ukuran inti bumi ternyata lebih kecil dari yang mereka perkirakan, sehingga bom nuklir yang mereka bawa tidak akan cukup untuk mengembalikan rotasi inti bumi. Setelah yakin sepenuhnya bahwa misi ini tidak akan berhasil, Dr. Jimsky segera menghubungi Jenderal untuk mengaktifkan rencana B. Hal ini mengejutkan Josh dan rekan-rekannya karena mereka tidak diberitahu mengenai rencana B tersebut. Setelah dipaksa untuk membuka mulut, Dr. Jimsky dan Jenderal akhirnya mengungkapkan bahwa mereka secara diam-diam telah mengembangkan senjata canggih bernama Destiny. Senjata ini dirancang untuk ditembakkan ke pusat bumi dengan tujuan menciptakan gempa buatan di negara musuh. Namun, saat uji coba kedua, senjata tersebut secara tidak sengaja mempengaruhi inti bumi, menyebabkan bencana yang sedang terjadi. Dr. Jimsky dan Jenderal telah sepakat bahwa jika misi ini gagal, mereka akan melaksanakan rencana B, yaitu mengaktifkan senjata sekali lagi dengan harapan dapat memutar kembali inti bumi. Dr. Jimsky meminta Josh dan timnya untuk kembali ke permukaan. Namun, Josh dan timnya berbeda pendapat. Mereka khawatir bahwa mengaktifkan senjata hanya akan membuat inti bumi semakin tidak stabil. Mereka memilih untuk melanjutkan misi, meski dengan risiko nyawa mereka. Kemarahan Dr. Jimsky tidak bisa dibendung. Ia adalah satu-satunya yang tidak ingin kehilangan kesempatan dan karirnya. Akhirnya, Ed mengambil tindakan drastis dan menetralkan Dr. Jimsky untuk menghindari perdebatan yang berkepanjangan. Sementara itu, Red menemukan bencana lain, kebocoran atmosfer dan medan elektromagnetik yang melindungi bumi dari sinar matahari langsung. Dengan kehilangan perlindungan ini, jembatan Golden Gate runtuh. Jenderal segera menghubungi bawahannya untuk mengaktifkan senjata Destiny yang terletak di Alaska. Tanpa sepengetahuan Jenderal, Red, seorang hacker handal, diam-diam meretas sistem senjata Destiny. Ia mendukung Josh dan timnya dan berusaha keras untuk menembus sistem keamanan Destiny yang sangat ketat. Setelah Jimsky pulih dari pingsannya, ia berjanji untuk tidak mengacaukan misi lagi. Ia malah mengusulkan ide baru, meledakkan bom satu persatu dengan jarak waktu tertentu di antara ledakan. Meskipun rencananya berhasil dalam simulasi, tantangan baru muncul ketika bom harus diledakkan secara manual. Karena setiap bom memerlukan pengorbanan seseorang, Eddie memutuskan untuk mengundi siapa yang akan tinggal dan mengorbankan diri. Namun, Eddie dengan licik telah mencurangi pengundian dan memilih dirinya sendiri sebagai orang yang akan tinggal. Thank you. Magic. Sebagai pemilik kapal dan penciptanya, Eddie merasa bertanggung jawab dan siap mati bersama ciptaannya. Dengan baju pelindung khusus, Eddie memasuki gerbong belakang tempat bom-bom disimpan. Sayangnya, suhu di dalam gerbong sangat ekstrim. Meski begitu, Eddie berhasil mengaktifkan salah satu bom dan pengorbanannya tidak sia-sia. Kini, sisa bom harus diledakkan. Tetapi kapal tiba-tiba terkena guncangan hebat dari magma bumi. Josh terjebak dengan satu bom, dan Jimsky berusaha membantu, namun ia malah terjepit setelah guncangan kedua. Waktu tersisa hanya 10 detik sebelum gerbong harus dilepaskan. Dengan kebijaksanaan baru, Jimsky meminta Josh untuk meninggalkannya dan menyelamatkan diri.
Jimski meninggalkan pesan terakhir bahwa ledakan terakhir harus lebih besar dari sebelumnya. Josh terpaksa memanfaatkan energi dari reaktor pembangkit kapal. Ini berarti dia dan Rebecca harus menerima kenyataan tidak bisa pulang karena kapal akan kehilangan semua tenaganya. Setelah bom terakhir meledak dan inti bumi kembali stabil, Josh dan Rebecca terjebak di dekat inti tanpa bisa melakukan apa-apa. Josh kemudian teringat bahwa kapal mereka terbuat dari material khusus yang mampu menyerap energi. Mereka pun mengusulkan ide untuk memanfaatkan panas inti bumi sebagai sumber energi. Sama seperti mengisi daya ponsel, kapal ini seperti iPhone 17 Pro Max, dan panas inti bumi adalah sumber listriknya. Usaha mereka berhasil, dan kapal tidak hanya menyala kembali, tetapi kecepatannya meningkat 3 kali lipat dari sebelumnya. Dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi, tantangan selanjutnya adalah Rebecca harus mengemudikan kapal dengan sangat hati-hati untuk menemukan jalur yang tepat agar mereka bisa kembali ke permukaan. Setelah 4 jam, kapal akhirnya mencapai dasar laut di sekitar Hawaii. Namun, karena kapal kehabisan daya, Josh dan Rebecca hanya bisa menunggu bantuan. Carteret, yang merasa kuat bahwa mereka masih hidup, bersama jenderal dan pasukan memulai pencarian di lokasi yang diperkirakan. Setelah sempat putus asa karena tidak menemukan petunjuk, Red teringat bahwa kapal memancarkan gelombang ultrasonik. Ia mulai mencari area dengan banyak ikan paus, berharap itulah lokasi kapal yang hilang. Beberapa waktu berlalu setelah Josh dan Rebecca berhasil selamat dan pulang ke rumah, dan kiamat juga berhasil dicegah. Dan film pun selesai ketika Red, si hacker, pun ingin memberikan penghormatan terakhir untuk kota tim yang sudah tiada dengan cara menyebarkan informasi tentang aksi heroik mereka ke internet, termasuk membocorkan terkait pemerintah Amerika Serikat yang diam-diam mengembangkan senjata Destiny agar dunia tahu bahwa dalang dibalik bencana peperangan, penindasan, dan kejahatan kemanusiaan adalah negara yang selalu berkoar-koar tentang hak asasi manusia, tetapi malah mendukung penindasan itu. Jika kalian suka dengan channel ini, silakan subscribe aja biar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.